Shalom, perkenalkan nama saya Ardelia Amadea. Pada kali ini, saya akan membahas tentang biografi singkat entrepreneur yang sukses dan entrepreneur yang gagal. Di sini saya mengambil dua contoh tokoh pengusaha terkenal terkaya di Indonesia dan di dunia. Yang pertama yaitu Eka Cipta Wijaya. Ia lahir di Quanzhou, Fujian, Tiongkok pada tanggal 27 Februari 1921 dan meninggal di DKI Jakarta, Indonesia pada tanggal 26 Januari 2019 pada usia yang ke-97 tahun. Sebelum sukses menjadi pengusaha terkaya di Indonesia, ia pernah berjualan permen. Nah, Eka Cipta Wijaya ini dikenal sebagai pendiri perusahaan besar Grup Sinarmas yang usahanya bergerak di sektor agribisnis, keuangan, makanan, infrastruktur, telekomunikasi, dan energi, hingga kesehatan dan pendidikan. Sejarah perusahaan Grup Sinarmas ini tidak lepas dari kisah jatuh bangunnya Eka Cipta Wijaya dalam mengembangkan bisnisnya tersebut. Nah, ia lahir dari keluarga yang amat miskin, merantau dari China ke Makassar pada tahun 1932 dengan bekal $150 hasil berhutang dari rentenir. Sejak kecil, ia sudah terpaksa untuk putus sekolah demi membayar hutang-hutang keluarganya. Mulai dari berjualan permen, biskuit, berjualan kopi, dan berjualan kopra dilakoninya. Setelah usahanya mulai tumbuh, dia kembali diuji dengan dagangannya dirampas oleh perampok perpesta. Ia pun bangkrut, tapi kemudian dia pun bangkit kembali. Walaupun ia hanya lulusan SD, tapi itu tidak menyurutkan niatnya untuk usaha. Ia kembali berjualan permen hingga gula, dan hasil berjualannya tersebut menjadi modalnya untuk membuka usaha baru. Lalu, Eka Cipta Wijaya ini pun kemudian mampu untuk membeli perkebunan kelapa sawit di Riau dan mendirikan perusahaan Grup Sinarmas. Nah, dari sinilah usahanya mulai berkembang. Ia pun memperluas usahanya di sektor perbankan, kertas, dan properti melalui bendera Grup Sinarmas. Kini, perusahaan Grup Sinarmas menjadi salah satu perusahaan besar di Indonesia yang usahanya menggurita di berbagai sektor. Dan Eka Cipta Wijaya sendiri kini menjadi salah satu pengusaha terkaya di Indonesia. Ia langganan masuk jajaran daftar orang-orang terkaya di Indonesia. Pada tahun 2018, dalam majalah Globasia, mereka menaksirkan kekayaan Eka Cipta Wijaya sekitar 195,7 triliun rupiah. Nah, tokoh yang kedua yaitu Jack Ma. Ia lahir di Hangzhou, Zhejiang, Tiongkok pada tanggal 10 September 1964 yang saat ini berusia 56 tahun. Nah, Jack Ma adalah pendiri perusahaan Alibaba, yaitu perusahaan besar di bidang digital dan teknologi yang saat ini sedang berkembang pesat. Nah, perusahaan besar ini bermula dari marketplace sebagai tempat supplier dan konsumen berinteraksi secara aman. Nah, bisnisnya pun berkembang di bidang teknologi, internet, manufacture, software, dan investasi. Kisah tentang kesuksesan Jack Ma menjadi cerita yang menarik karena tidak semudah yang orang lain bayangkan. Jack Ma lahir dan tumbuh di lingkungan penduduk yang sederhana.
di Hangzhou pada tahun 1980-an. Ia berulang kali mengalami kegagalan, terutama pada masa mudanya. Lahir di kota kecil, Jack Ma tidak memiliki banyak pilihan untuk bersekolah karena keterbatasan fasilitas dan dana, tapi itu tidak menyurutkan niatnya untuk berkembang. Nah, setelah dia pun akhirnya melamar pekerjaan, tapi dia pun ditolak dan dia melakukan hal yang sama dan berulang kali dia mendapatkan penolakan. Pada akhirnya dia pun memutuskan untuk mendirikan perusahaan Alibaba yang kini menjadi perusahaan besar level dunia. Nah, mantan Jack Ma pernah menjadi guru bahasa Inggris. Dia menjadi mantan guru bahasa Inggris. Sekarang menjadi salah satu miliarder terkaya di dunia. Nah, jadi dari kisah Jack Ma ini, dia sering mengalami kegagalan dan penolakan berulang kali. Tapi itu tidak menyurutkan niatnya. Dia selalu berusaha dan memakai berbagai cara untuk menggapai impiannya, sehingga akhirnya dia menjadi orang terkaya di dunia dengan perusahaan hasil diriannya, perusahaan Alibaba yang kini juga menjadi perusahaan besar di dunia. Jadi kesimpulannya dari apa yang saya bahas tadi mengenai kedua tokoh, yaitu Eka Cipta Wijaya dan Jack Ma, dapat kita pelajari dan kita ambil hikmahnya, yaitu mereka berdua pernah mengalami kegagalan. Usahanya gagal, bangkrut, dan juga pernah mengalami penolakan. Tapi yang satu hal, mereka tidak pernah yang namanya menyerah dan pantang mundur. Mereka selalu berusaha menggapai impiannya, apa yang menjadi tujuannya, sehingga pada akhirnya mereka menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia dan di dunia, dan perusahaannya pun menjadi perusahaan besar di Indonesia dan di dunia. Demikian presentasi dari saya. Apa yang saya bahas ini semoga bermanfaat untuk semuanya, dan sekian dan terima kasih.